warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Bin Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Presiden Jokowi, tentu ini dalam kapasitas sebagai pribadi, hadir dalam puncak musyawarah rakyat yang digelar oleh para relawannya. Dan seperti sudah diduga sebenarnya acara hari ini akan berlangsung anti klimaks ya. Kita tidak tahu untuk apa sebenarnya acara hari ini digelar. Selain Presiden Jokowi bertemu dengan para relawannya dilulukan oleh ribuan massa dan kemudian foto-foto selfie, saya kira tidak ada yang terlalu penting dan relevan dari pertemuan kali ini. Mengapa saya sebut demikian? Karena kan kita tahu sebenarnya bahwa musyawarah rakyat ini tadinya dimaksudkan adalah untuk menjaring aspirasi dari rakyat, dalam hal ini para relawan Jokowi, untuk memberikan rekomendasi siapa calon presiden dan juga calon wakil presiden yang akan mereka dukung. Tetapi seperti kita ketahui kan, akhirnya sekarang ini peran Pak Jokowi itu sudah diambil alih, terutama kalau dalam PDIP diambil alih oleh Ibu Megawati untuk menentukan siapa calon wakil presidennya. Sementara partai-partai politik lain juga sekarang sudah, terutama ini yang dalam kaitannya dengan partai-partai pendukung pemerintah, juga sudah mulai menentukan calon presidennya sendiri. Begitu juga dengan kubu Koalisi Perubahan dan Persatuan. Karena itu hari ini kalau toh seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, ada penyerahan nama-nama ya untuk calon presiden dan calon wakil presiden dari musyawarah rakyat yang diserahkan dalam amplop tertutup, begitu kata Pak Jokowi. Maka menurut dia ya nanti dia akan bisikkan hal itu kepada partai-partai politik. Sebab menurut Pak Jokowi, yang berdasarkan konstitusi yang berhak untuk mencalonkan presiden maupun wakil presiden itu adalah partai-partai politik. Itu. Inilah yang saya sebut logika ini logika aneh. Kenapa? Hal semacam ini kan harusnya memang tidak perlu diucapkan oleh Pak Jokowi. Semua orang juga sudah tahu bahwa yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah partai politik dan atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Itu kan syaratnya seperti itu. Nah, pertanyaannya untuk apa kalau gitu? Mereka menggelar saya lupa di berapa provinsi, ada 27 atau 29 provinsi digelar musyawarah rakyat, dan kemudian sekarang mereka sudah berhasil menyelesaikan musyawarah rakyat itu serta menyerahkannya pada Pak Jokowi. Ini saya kira salah satu bentuk salah satu bentuk absurd dari apa yang manuver Pak Jokowi. Kita tahu bahwa musyawarah rakyat ini kelihatannya semula didesain itu ketika mereka membayangkan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat perkasa, masih bisa mengatur siapa-siapa yang menjadi calon wakil presiden dan siapa yang tidak. Bahkan sebenarnya sebelumnya bukan itu. Sebelumnya ini kelihatannya akan digunakan menjadi basis legitimasi bagi Jokowi untuk maju lagi pada periode yang ketiga. Tetapi seperti kita ketahui kan, semua upaya Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya itu baik melalui penundaan perpanjangan masa jabatan sampai 3 periode, penundaan pemilu itu ditolak. Dan akhirnya upaya terakhir dari Pak Jokowi adalah mencoba membuat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024 nanti adalah yang sering disebut sebagai the all president man. Tetapi dalam situasi sekarang, saya kira semuanya itu sudah berantakan. Ganjar Pranowo yang semula digadang-gadang akan menjadi pengganti Pak Jokowi, menjadi next Jokowi misalnya, ternyata pada saat terakhir kemudian diambil alih pencapresannya oleh Ibu Megawati. Tinggal kemudian sekarang Pak Jokowi kebingungan. Kenapa? Karena ketika Pak Jokowi mengarahkan untuk membuat koalisi besar, mendorong ada satu calon yakni Prabowo Subianto, tetapi partai-partai politik yang tersisa pun saling berebut untuk siapa yang menjadi, terutama siapa yang menjadi calon wakil presidennya. Sekarang ini kita tahu misalnya antara PKB dan Golkar yang sudah mulai mencoba merapat ke Pak Prabowo, dalam hal ini yang terakhir merapat adalah Golkar, sementara PKB sudah lebih duluan membangun koalisi dengan Pak Prabowo, kan sedang berebut posisi calon wakil presiden. Jadi pertanyaannya untuk apa Pak Jokowi
tadi mengaku menyatakan bahwa dia akan membisikkan nama-nama ini, bisikan keras begitu menurutnya kepada partai-partai politik. Partai politik mana yang akan dibisiki secara keras oleh Pak Jokowi? Kan sekarang setidaknya ini ada 3 koalisi lah yang akan terbentuk. Koalisinya Koalisi Perubahan dan Persatuan itu mengusung Anies Baswedan. Ini tidak mungkin Pak Jokowi bisa membisikkan namanya ke sana, begitu ya, karena di sana mungkin kendati ada Partai Nasdem kan ini Partai Nasdem ini adalah salah satu partai pendukung pemerintah yang sekarang sudah tidak sejalan dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga sudah menganggap tidak ada karena dia dalam pertemuan terakhir partai-partai koalisi sudah tidak diundang oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi secara terbuka mengaku bahwa khawatir Nasdem ini tahu strategi besar mereka dalam Pilpres 2024. Sementara PDIP, saya kira Pak Jokowi tidak punya kompetensi apapun untuk membisikkan itu. Mengusulkan iya. Dalam hal ini misalnya katakan karena Pak Jokowi bagaimanapun sampai sekarang adalah tetap kader PDIP dan juga petugas partai. Tetapi kalau kemudian mendesakkan, ini tidak mungkin. Ini sudah menjadi otoritas dari Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati lah sekarang yang juga ditugaskan untuk mencari pasangan Ganjar Pranowo. Sementara pada Pak Prabowo, saya kira ini juga seperti saya sebut rasanya Pak Jokowi juga tidak mungkin misalnya membisikkan apalagi menginstruksikan salah satu di antara Erlangga Hartarto ketua umum Partai Golkar atau PKB itu Caimin Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Jokowi. Saya kira tidak ada kapasitas itu. Pak Prabowo meskipun masih berusaha untuk mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi tentu punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memilih siapa yang akan menjadi wakil presidennya. Kendati Jokowi menyatakan bahwa dia menerima itu dalam amplop tertutup dan sampai sekarang belum dibuka siapa nama calon presiden dan calon wakil presidennya kan dari musra Jokowi, dari musra relawan ini, yakni ketua projonya Ari Budi itu menyatakan ada 3 nama yang diusulkan menjadi calon presiden. Namanya juga tidak ada nama yang baru, tidak terlalu mengejutkan. Ada nama Pak Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto dan Pak Prabowo. Dalam hal ini kan yang jelas nama Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo sudah masuk dalam bursa calon presiden. Sementara Pak Erlangga Hartarto tidak ada yang menyebutnya sebagai calon presiden kecuali Partai Golkar ya berdasarkan Munas. Jadi dalam hal ini berarti sesungguhnya Pak Erlangga Hartarto itu sekarang ini tinggal masuk ke bursa cawapres. Begitu juga dengan nama calon wakil presiden, kan disebutkan ada nama Pak Mahfud MD, ada nama Pak Muldoko, staf presiden Pak Muldoko, terus kemudian ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil. Nama-nama itu nama-nama juga yang sudah beredar cukup lama, dan dalam kasus ini untuk Sandiaga Uno kan sudah rencananya akan diajukan oleh P3 untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Tapi kelihatannya peluang Sandiaga Uno juga sudah tertutup. Pertama karena Sandiaga Uno ternyata tidak jadi calon wakil presiden dari yang diusulkan oleh P3 karena dia sendiri belum menjadi kader P3 setelah keluar dari Gerindra. Yang kedua, ini kelihatannya kalau sekarang akhirnya diusung oleh P3, katakanlah, dan juga di-endorse oleh Pak Jokowi, kelihatannya pintu untuk sebagai cawapres juga sudah ditutup oleh PDIP, dalam hal ini Bu Megawati. Dan seperti kita ketahui kan Sandiaga Uno beberapa waktu yang lalu malah mengisyaratkan dia ingin kembali berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya, dan dengan menyatakan bahwa dia ingin kembali berjuang bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi sebenarnya dari nama-nama itu pun nama-nama yang diusulkan tadi juga agak berat untuk akan diterima oleh partai politik. Nama terutama khusus Sandiaga Uno. Bagaimana dengan Pak Mahfud MD? Mungkin ya Pak Mahfud MD ini sangat mungkin kalau dia misalnya berpasangan dengan Ganjar Pranowo, karena secara kalkulasi politik sekarang yang dibutuhkan oleh PDIP itu adalah tokoh representasi dari Nahdlatul Ulama. Meskipun seperti dikatakan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basyara, ya bahwa mereka tidak akan menarik-narik NU dalam kancah politik, karena tapi kan kalau Pak Mahfud MD ini bukan representasi dari struktural PBNU, jadi dia adalah NU kultural. Mungkin ini cocok kalau kemudian dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.
Satu, dia mewakili konstituen atau basis massa Nahdlatul Ulama, dan kedua, dia bukan struktural. Jadi tetap berbau, tetap NU, tetapi dengan begitu bukan berarti menarik-narik NU. Dalam pengertian menarik-narik NU itu kan NU struktural. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, Pak Muldoko, saya kira kita baru mendengar namanya sekarang, dan saya kira mungkin dia tidak punya basis dukungan politik. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, oke, cukup populer, tapi apakah iya dia figur yang dibutuhkan oleh calon wakil presiden seperti Pak Prabowo ataupun Ganjar Pranowo? Begitu juga dengan yang tokoh-tokoh lainnya, termasuk juga nama dari Erick Thohir. Jadi memang kembali ke pertanyaan kita semula, untuk apa sebenarnya acara puncak musyawarah nasional atau dari relawan Jokowi ini yang digelar di Istora, ya, ini berarti bukan di Gelora Bung Karno. Nah, apa ini hanya sekedar semacam formalitas karena sejak awal diumumkan bahwa akan ada hasil, akan ada acara puncak dari Musra, atau ada sekedar menghibur Pak Jokowi karena Pak Jokowi kelihatannya dalam pidato tadi itu ya cukup happy kalau ketemu dengan para ribuan Pak relawan itu, dan di situ Pak Jokowi menyatakan bahwa penerusnya itu harus figur yang pemberani, jangan mudah tunduk pada tekanan dunia internasional. Dia bisa menyinggung soal hilirisasi dan sebagainya. Dan saya kira itu semua kan retorika kosong yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena faktanya sekarang kalau toh katakan tidak tunduk pada tekanan internasional, ini banyak sekali proyek-proyek hilirisasi yang jadi kebanggaan Pak Jokowi itu juga ditinggalkan oleh investor asing gitu, investor dari investor global, investor besar dari negara-negara seperti adidaya ekonomi seperti Amerika. Apalagi sebenarnya yang bisa dibanggakan. Jadi sebenarnya sekali lagi kami di Forum News Network sebenarnya konsisten. Sudahlah Pak Jokowi berhenti untuk terus mengendorse atau berusaha cawe-cawe dalam pemilihan presiden tahun 2024. Yang paling penting itu justru sekarang bagaimana berpikir Pak Jokowi agar bisa nanti turun dari kekuasaan dan soft landing dengan husnul khotimah. Ini Anda bicara soal akan membisikkan calon presiden dan calon wakil presiden kepada partai-partai saja sudah dikecam ini oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY, yang menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa negara kita tidak demokratis. Karena AHY saya kira tidak terlalu salah, karena dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai kepala negara, karena selain kepala pemerintahan, memang Pak Jokowi harusnya mengambil jarak yang sama pada semua kekuatan politik, begitu juga halnya dengan para calon-calon presiden maupun calon wakil presiden. Ini baru kritik dari Agus Harimurti Yudhoyono. Saya kira nanti kritik-kritik lain juga akan berdatangan. Tapi kalau saya pribadi, saya sebenarnya tidak dalam posisi mengkritik, tapi mengingatkan saja untuk apa sebenarnya kegiatan semacam itu, yang mengumpulkan ribuan orang ini pasti mobilisasi. Dan kalau Pak Jokowi merasa nyaman, merasa happy dengan bertemu dengan ribuan orang itu, Pak Jokowi coba deh dengar nanti laporan-laporan dari lapangan, siapa sebenarnya mereka yang datang ke Istora Senayan itu. Betulkah mereka ini semua pendukung Pak Jokowi atau diehard Pak Jokowi, atau sebenarnya mereka ini hanya masa bayaran gitu, masa yang dimobilisasi oleh panitia sehingga kemudian bisa memuaskan ego Pak Jokowi masih terus dielulukan oleh para relawan. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.